Hujan deras yang mengguyur Jakarta Sabtu pagi membuat ruas Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan terendam banjir. Banjir juga terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Hujan deras yang melanda kota Solo, Jawa Tengah sejak Kamis sore hingga siang membuat Sungai Sonto meluap. Rumah warga di sejumlah RT terendam banjir. Warga di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah berupaya menyelamatkan barang-barang berharga. Debit air meninggi dalam waktu yang cepat menyebabkan beberapa sepeda motor terendam banjir. Assalamualaikum. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita bahwa Jakarta dilanda hujan lebat, bahkan badai. Juga di Solo terlanda hujan deras dan mengakibatkan genangan atau banjir. Begitu juga di Semarang. Beberapa wilayah di Pulau Jawa banyak yang terendam air dan banyak yang terlanda hujan deras hingga badai. Lalu kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal biasanya di Indonesia itu sederas-derasnya hujan, ya hujan saja, jarang sekali terjadi campuran dengan badai atau storm. Dalam sebuah berita nasional, BMKG menyebutkan bahwa ada bibit siklon 91P, 99W. Hujan, banjir pesisir, dan gelombang ini menjadi tinggi di selatan Jawa. Pada pemberitaan tersebut disebutkan bahwa ada perbedaan tekanan udara. Gelombang tinggi juga diperkirakan terjadi di Samudra Hindia, Indonesia, di wilayah bagian utara, yaitu di sekitaran Sulawesi Utara. Di antaranya adalah di perairan Talaut. Perairan Talaut merupakan perairan yang merupakan ujung barat dari Samudra Pasifik. Begitu juga yang ada di NTT dan sampai Banten, ini gelombang mencapai 2,5 sampai 4 meter. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita kupas sedikit-sedikit. Pada bulan Desember sampai dengan Juni, matahari posisinya ada di belahan bumi selatan, sehingga terjadi perbedaan suhu yang ada di perairan. Perbedaan suhu ini mengakibatkan perbedaan tekanan dan pada akhirnya menimbulkan adanya badai. Setidaknya ada 3 badai di bagian bumi selatan. Yang pertama adalah badai Gabriel, kemudian badai Freddy, dan yang barat bernama badai Dingani. Kelak badai Dingani ini akan bergeser ke arah barat hingga ke El Reunion atau Pulau Reunion. Badai di bulan Januari dan awal Februari diperkirakan akibat pengaruh dari badai Freddy. Nah, teman-teman bisa lihat yang merah-merah ini adalah bibit atau kepala badai. Keberadaan curah hujan yang tinggi juga disebabkan oleh fenomena alam bernama La Nina dan El Nino. La Nina berasal dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di sini ditunjukkan dengan gambar biru yang berarti banyak curah hujan. Sedangkan merah adalah El Nino, berarti membawa suhu yang panas. Nah, perbedaan dari suhu panas dan suhu dingin ini akan memunculkan adanya badai. Seperti pada gambar di atas ya, ini pergerakan badai yang dilihat dari permodelan komputer. Dari tanggal 18 Februari dan seterusnya hingga tanggal 27 Februari. Teman-teman bisa melihat di sini ya, ini adalah pergerakan dari badai itu sendiri. Dari Samudra Pasifik, badai bergerak ke arah barat hingga mencapai perairan di sekitar Filipina pada tanggal 24 Februari. Kemudian bibit badai tersebut bergerak ke atas lagi dan kembali ke arah timur, ke arah Pasifik tanggal 27. Sudah tentu pergerakan badai ini membawa ekor badai berupa awan yang tebal. Karena badai yang bergerak itu merupakan fenomena dari pergerakan awan akibat perputaran bumi.
dan pergerakan awan tentunya membawa kelembaban yang tinggi yang kemudian menjadi hujan ketika mencapai titik kondensasi. Ini adalah posisi di Samudra Hindia di mana badai makin mengarah dari barat Australia ke arah barat. Kita mengenal beberapa badai ini dari lamannya NOAA. Kalau badai yang ada di sekitar Atlantik Utara dan Pasifik Utara itu namanya hurricane. Sedangkan yang ada di Pasifik Barat namanya typhoon. Yang ada di Samudra Hindia namanya cyclone. Badai terjadi karena adanya tekanan rendah di permukaan laut. Tekanan rendah disebabkan oleh adanya suhu udara yang tinggi sehingga uap air bergerak ke atas dan membentuk awan yang tebal. Awan ini kemudian bergerak akibat pergerakan bumi pada porosnya. Nah, di bagian utara bumi, badai berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan di belahan bumi selatan, badai berputar searah dengan jarum jam. Ini terjadi akibat adanya efek Coriolis, di mana diameter bumi di bagian khatulistiwa ini jauh lebih panjang daripada yang ada di subtropis, sehingga angin yang bergerak dari utara akan tertarik ke arah barat, sedangkan yang dari selatan akan membentuk busur semacam itu, dan ini mengakibatkan adanya low pressure di bagian utara dan bagian selatan, terutama di daerah subtropis. Terjadinya siklon itu karena adanya permukaan air laut yang panas di atas 26,5 derajat Celcius. Nah, panasnya permukaan air laut ini menyebabkan terjadinya penguapan air ke arah atas atau ke atas. Air yang menguap ini kemudian uapnya berkumpul di bagian atas dan menjadi awan. Karena ada penguapan ke arah atas, maka otomatis dari sekitarnya udara tertarik, dan inilah terjadi pembentukan angin. Jadi angin dari sekitar itu tertarik ke arah pembentukan awan, dan awan tertarik ke atas hingga pada ketinggian kurang lebih 10 km. Karena di belahan bumi selatan ini terjadinya di atas Samudra Hindia yang amat sangat luas, maka pembentukan badai cepat terjadi di sini. Badai yang terbentuk mengandung banyak sekali uap air. Awan yang terbentuk atau yang tumbuh ini nanti pada ketinggian hingga 12-15 km. Dan karena tadi ada efek Coriolis atau pergerakan angin yang dipengaruhi oleh perputaran bumi, maka awan-awan tersebut akan semakin besar dan berputar searah dengan jarum jam. Perputaran badai ini menumbuhkan celah kosong di tengah-tengah badai yang disebut sebagai mata badai. Mata badai adalah celah bertekanan rendah yang menjadi penarik dari terbentuknya angin. Nah, ini adalah penampakan mata badai ya teman-teman ya. Mata badai itu tekanannya sekitar 950 milibar atau kurang. Sedangkan pada umumnya tekanan udara adalah 1010 milibar. Seperti pada pemberitaan BMKG tadi, tekanan udara 107 dan 1007 dan 1006 itu sudah menunjukkan perbedaan yang cukup nyata. Ketika terjadi typhoon, tekanan mata badai ini sangat rendah, yaitu 877 milibar. Ini menyebabkan terjadinya kecepatan angin 300 km per jam. Itu adalah kecepatan yang luar biasa ya teman-teman, dan jika itu terpengaruh atau berpengaruh ke darat, maka yang terjadi adalah kerusakan yang luar biasa. Ini adalah trek badai. Nah, apa yang terjadi di darat ketika terjadi badai? Ada gelombang besar yang dinamakan storm surge. Gelombang badai terjadi karena adanya tekanan rendah yang menyebabkan penarikan massa air ke arah atas. Dan ini jika terjadi di sekitar daratan, maka akan terjadi banjir yang sangat luas.
Positive surge atau gelombang yang meninggi ini sering kali terjadi. Putaran badai yang tinggi dan besar pada siklon mengakibatkan dua fenomena, yaitu positif dan negatif storm. Pada negatif storm, laut menjadi surut karena air terbawa ke arah laut, dan ini menyebabkan kandasnya kapal-kapal yang ada di pantai. Yang paling bahaya adalah ketika badai itu menyerap air dan menyebabkan surut pada saat ada kapal besar, misalnya kapal kargo. Kapal kargo membutuhkan jarak air dengan dasar dari kapal yang lebih tinggi atau disebut keel clearance ya. Ini adalah jarak pangkal dari kapal ke arah dasar laut. Jika itu terjadi dan laut menjadi surut, maka kapal akan kandas. Pada fenomena mata badai bertekanan rendah, perbedaan pada 1 HPA atau hektopascal ini akan menyebabkan tertariknya air setinggi 1 meter. Bagaimana jika yang terjadi itu adalah perbedaannya sampai dengan 960 HPA? Maka ketinggian air yang ditarik tersebut sebesar 50 cm. Semakin besar penarikan ke atas berarti ada pergerakan massa air menuju ke pusat tersebut. Dan juga akibat dari tingginya gelombang tersebut, maka angin akan bertiup. Bertiupnya angin karena efek Coriolis ini disebut sebagai efek Ekman, di mana arah angin menyudut 45 derajat terhadap ekuator. Perbedaan kedalaman laut menyebabkan perbedaan massa air, sehingga semakin dalam laut maka energi yang ada di bawah semakin rendah, dan ini menyebabkan terjadinya perputaran arus. Perputaran tersebut menyebabkan juga adanya gelombang yang tegak lurus dengan pantai. Besar dan tingginya gelombang itu tergantung juga pada morfologi pantai atau morfologi dasar lautnya. Pada kontinental atau ujung benua atau pantai yang terjal, gelombangnya kecil, tetapi pada pantai yang landai gelombangnya akan lebih besar. Pada tahun 1970 terjadi gelombang setinggi 10 meter di ujung delta Gangga, dan ini menyebabkan 500.000 orang meninggal dunia. Gelombang tinggi lebih banyak disebabkan oleh siklon ataupun hurricane. Ketika perairan pantai inshore tekanannya lebih rendah, maka terjadi gelombang di dekat pantai yang lebih tinggi. Ini disebabkan karena adanya siklon di dekat daratan. Jadi storm surge-nya jauh lebih tinggi dan jauh lebih merusak. Jika pusaran tekanan rendah itu makin menuju ke darat, maka gelombang semakin tinggi dan air akan semakin tertarik atau semakin melanda ke arah daratan, terutama pada celah-celah air dan muara sungai. Dan ini bencana yang sesungguhnya ya teman-teman, karena kerusakannya akan sangat lebih besar. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai badai yang selama ini melanda di daerah subtropis dan berdampak di Khatulistiwa. Terima kasih sudah menyimak, kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.